Pemirsa, 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil tewas akibat ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang berlangsung pada Senin pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Para korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Pemirsa, untuk membahas terkait peristiwa pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat saat ini, kami sudah terhubung dengan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Bapak Anton Ali Abbas. Selamat petang, Pak Anton. Selamat petang, Mbak Cica. Sebelumnya kami juga turut berbela-sungkawa dengan peristiwa pemusnahan amunisi yang menimbulkan korban jiwa. Pak Anton, tadi sebelumnya dalam video sebelumnya Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu mengatakan bahwa pemusnahan amunisi ini dilakukan di 2 lubang sumur yang awal ini aman. Namun di 1 lubang setelahnya yang digunakan untuk menghancurkan detonator ini baru terjadi insiden. Sebetulnya seperti apa sih Pak prosedur yang aman untuk menghanguskan amunisi yang sudah tidak layak pakai ini, Pak Anton? Ya, terima kasih Mbak Cica. Pertama tentu saya mengucapkan berduka cita dan bela sungkawa atas korban jiwa yang tidak diharapkan dari insiden ini. Karena bagaimanapun juga semestinya karena ini adalah insiden yang biasa sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh TNI, semestinya memang tidak menimbulkan korban jiwa. Itu satu. Kedua, terkait pemusnahan munisi dan bahan peledak yang dimiliki oleh TNI yang kadaluarsa maupun rusak, sebenarnya dari Kementerian Pertahanan maupun juga TNI itu sudah punya pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan sampai SOP. Sudah detail. Mencakup misalnya bagaimana pemeliharaan, bagaimana pengecekan berkala, bagaimana penyimpanan, bagaimana mengelola munisi misalnya yang rusak ringan, berat, sedang, sampai terkait pemusnahan, termasuk juga kategorisasi, lalu juga tadi ngomong tentang jarak aman dan lain-lain, hitung-hitungannya sudah ada. Gitu. Jadi dari satu sisi, dari sisi TNI dan Kementerian Pertahanan sudah lengkap dari panduannya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait pemusnahan juga ada macam-macam sebenarnya, Mbak. Ada yang ditimbun, ada yang dihancurkan, ledakan. Kalau di luar negeri ada yang dulu dibakar, lalu juga ada yang misalnya dibuang ke dasar laut, walaupun sekarang itu sudah banyak tidak dilakukan karena terkait banyak kritik ya terhadap kerusakan lingkungan. Jadi kalau ngomong tentang pemusnahan, secara metode, secara panduan, TNI sudah hafal karena baik dari jenis. Jadi hari ini misalnya yang saya dapat informasinya adalah amunisi, termasuk juga ada yang kaliber besar gitu ya, ada mortir gitu. Jadi
ketika cerita tentang jenisnya, berapa banyaknya, itu nanti akan mempengaruhi seberapa dalam, lalu juga berapa radius kita jarak aman dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah hitung-hitungannya sudah ada, dan saya pikir dari pihak TNI sendiri sudah paham dengan itu. Yang memang perlu untuk kemudian nanti dievaluasi lebih lanjut adalah ketika cerita yang tadi disampaikan oleh Kadis Penat bahwa ledakan ini terjadi pada sumur untuk pemusnahan detonator. Gitu. Ini yang harapan saya adalah ketika nanti ada tim investigasi yang terjun, tentu akan mencermati tentang itu. Bukan dalam konteks siapa yang salah, ada human error atau lain-lain. Bukan. Tapi kita harus mengevaluasi apakah dari SOP panduan yang sudah ada, itu ada yang masih menyisakan gap atau loop gitu ya, sehingga kemudian kita bermaksud untuk tidak lagi kita bermaksud untuk mencegah ya, insiden ini berulang kali di masa mendatang. Itu yang satu. Yang kedua tentu saja tim investigasi harapannya juga nanti ikut mencermati kok bisa ada korban jiwa dari masyarakat sipil, karena ini akan bicara tentang parameter gitu ya. Apakah mereka sebenarnya parameter kan lokasi ini, informasi yang saya dapatkan, lokasi ini kan sudah digunakan beberapa kali. Ya. Nah, jadi ini bukan informasi yang baru. Mereka yang gugur gitu, prajurit yang gugur itu juga sudah berkali-kali melakukan kegiatan ini gitu. Jadi tentu saja ketika ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ini yang kemudian penting untuk dijadikan evaluasi. Apakah misalnya penjagaan perimeter ini kurang, atau nanti kemudian ada pendekatan yang memang harus ditingkatkan, dioptimalkan terkait bagaimana kita memberikan edukasi dan meningkatkan dan serta memelihara gitu ya kewaspadaan dari masyarakat sekitar bahwa ini akan ada pemusnahan, ini bahayanya, apa yang harus dilakukan, bagaimana dan lain-lain. Itu kemudian juga ikut melibatkan warga gitu, sehingga kita harus mencegah gitu ya bagaimana potensi adanya korban jiwa yang tidak dikehendaki itu terulang. Itu sebetulnya harus seberapa steril sih Pak lokasi pemusnahan amunisi ini terhadap lokasi warga sipil begitu. Bagaimana mekanisme pengawasannya dan pengendaliannya terhadap kegiatan pemusnahan amunisi oleh TNI ini, khususnya memastikan keselamatan warga sipil di daerah sekitar begitu Pak? Ya, kalau misal dilihat ya dari tayangan kan sebenarnya lokasinya jauh ya, lokasinya jauh. Kalau misalnya kita lagi itu artinya sebenarnya lokasinya sudah jauh. Cuma memang tidak hanya sekedar bicara tentang lokasi untuk pemusnahan, tapi juga lokasi latihan prajurit gitu, itu memang semestinya memang steril dari warga. Kenapa? Karena tadi jangan sampai gitu ada korban yang tidak kita kehendaki gitu, karena terkait misalnya ada penggunaan peluru, penggunaan munisi baik kecil, sedang maupun besar gitu, ada yang tidak meledak dan lain-lain. Tapi ketika kita misalnya pembersihan itu luput misalnya, itu yang kita harapkan tidak ada ada warga gitu, ada pihak yang tidak berkepentingan ikut masuk gitu. Jadi memang harus steril. Kalau misalnya cara steril harus memang steril gitu. Baik itu sebelum maupun setelah digunakan. Jadi tidak ada semestinya memang pihak yang tidak berkepentingan bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena kita tadi menghindari untuk orang-orang yang tidak berkepentingan bisa masuk. Memang problemnya adalah ketika kita bicara lokasi kayak gini, baik itu lokasi pemusnahan maupun lokasi latihan, itu kan lokasi yang besar ya, lokasi yang besar gitu ya, yang tentu saja menjaga, mengelola keamanannya nggak mudah gitu. Karena itulah tadi saya ikut menitik beratkan bagaimana kita pelibatan warga sekitar gitu untuk juga aware gitu tentang ancaman dan potensi bahaya. Artinya harus ada edukasi ke masyarakat sekitar begitu ya Pak terkait bahaya dari amunisi ini. Memang, dan itu harus dilakukan secara berkala gitu loh. Harus dilakukan secara berkala karena saya refleksi dari pengalaman saya ketika saya sekolah, misalnya sekolah saya kebetulan di tempat juga kadang-kadang melakukan uji coba ledakan gitu ya. Jadi kami itu diinfokan gitu. Oh, nanti misalnya akan ada uji coba ledakan gitu. Nanti akan ditandai dengan adanya bendera ini, maka apa yang harus dilakukan, apa yang harus diantisipasi dan lain-lain. Itu kami diinformasikan, dan setiap ada kegiatan itu kami selalu diinfokan.
Gitu. Artinya apa? Jadi edukasi itu memang tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi harus memang selalu secara kontinu itu dilakukan gitu. Apalagi ketika kita bicara tentang wilayah yang lebih luas, kalau saya waktu itu wilayah yang memang terkontrol gitu ya. Tapi untuk wilayah yang lebih luas yang juga ada berbatasan dengan lahan pertanian warga dan lain-lain, penting untuk kemudian mereka dilibatkan. Menurut Pak Anton, apakah ada celah kelalaian yang dilakukan dari pihak TNI Angkatan Darat dalam kasus ini sehingga adanya jatuh 13 korban tewas, Pak Anton? Saya pikir saya harus menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak TNI karena tadi informasi yang tersebar dari pagi tadi sampai sore ini ada banyak sekali yang berserak. Itu satu. Tapi kita harus juga mengedepankan bahwa insiden ini itu ada pihak keluarga yang kehilangan. Karena itulah kemudian kita harus berhati-hati dan punya empati terhadap mereka. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya ini bukan bicara tentang angka statistik karena setiap angka ada nyawanya, ada jiwanya. Karena itulah kemudian saya pikir ada baiknya memang kita harus menunggu hasil tim investigasi yang dilakukan oleh pihak TNI itu satu. Yang kedua harapannya hasil tim investigasi TNI ini juga dijadikan pijakan untuk kemudian mengevaluasi semua hal-hal yang terkait dengan pemusnahan dan pengelolaan. Apa saja Pak Anton yang harus dievaluasi agar kedepannya hal ini tidak terjadi lagi? Pertama, saya pikir tadi dalam catatannya Kadis Penat terkait lokasi ledakan ini adalah sumur di mana untuk pemusnahan dari detonator. Artinya kan itu dari satu sisi yang secara teknis itu yang harus dilihat, gitu ya, dilihat. Apakah di sini dari panduan yang ada gap atau lain-lain, lalu juga misalnya bagaimana kok bisa ada warga yang bisa masuk, ini dalam konteks apakah mereka memang kayak di yang informasi tersebar, apakah mereka memang ada mengumpulkan atau ada yang lain-lain gitu. Nah ini yang bagi saya pengamanan perimeter, lalu juga bagaimana tadi SOP terkait ledakan itu sendiri ya, jadi pemusnahan itu sendiri ini juga untuk penting untuk ditinjau lebih lanjut, bukan dalam konteks kita mencari tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana evaluasi ini ditujukan untuk mencegah berulangnya kembali insiden serupa. Itu Mbak Cica. Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement atas waktunya. Pak Anton, salam sehat. Sama-sama Mbak Cica, terima kasih.